Pada hari Jumat tanggal 17 Mei tahun 1912 siang, warga Batavia yang berada di sekitar pintu air Kali Biru daerah Senen dikejutkan dengan kemunculan karung beras berukuran besar yang hanyut dan tersangkut di sana. Dan pada saat karung itu dibuka, disitulah mereka dibuat kaget bukan main ketika melihat isi karung itu ternyata adalah jasad perempuan yang sudah membusuk. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk menemani kalian di malam Senin, aku akan datang membawakan satu kisah kriminal lagi, tapi dari Indonesia, Wak, yang betul-betul kisah yang sangat epik kali di masanya. Kenapa aku bilang pada masanya, Wak? Karena kasus ini terjadi pada tahun 1912. Ini tahun waktu kapal Titanic tenggelam, Wak. Di Indonesia ada juga nih sebuah kasus yang menggemparkan Indonesia. Jadi kejadian ini terjadi sebelum Indonesia merdeka dan ketika kota Jakarta masih bernama Batavia. Jadi selain kisah kriminal, Wak, di video ini kita juga sedikit telah belajar tentang sejarah ya. Nah, kasus yang akan aku ceritakan ini, Wak, merupakan tindak kriminal penghilangan nyawa yang menimpa seorang perempuan cantik bernama Vincent de Phoenix, Wak. Vincent ini adalah seorang wanita blasteran Indonesia Belanda, dan pada masa itu namanya ini sangat terkenal di Batavia karena kiprahnya sebagai seorang wanita publik atau wanita penghibur. Nah, penasaran kan kalian? Kira-kira apa yang terjadi sama Vincent hingga dia bisa kehilangan nyawanya ini? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cekidot. Oke, Wak, jadi Vincent de Phoenix ini adalah seorang gadis cantik berdarah Indo-Belanda yang diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1893. Dia ini lahir dari seorang nyai atau wanita pribumi yang dijadikan gundik oleh Belanda. Dan buat kalian yang belum tahu gundik, Wak, gundik ini adalah sebutan untuk istri tidak resmi. Jadi macam istri simpanan gitulah pada waktu itu. Nah, berdasarkan catatan dari seorang penulis Belanda yang bernama Linscholt, disebutkan bahwa Vincent ini berasal dari Kampung Pakis, Surabaya. Nah, Vincent ini kemudian pindahlah, Wak, dia ke Batavia atau Jakarta. Tapi nggak diketahui nih secara pasti kapan dan di umur berapa dia pindah ke sana. Sesampainya di Batavia, si Vincent ini lalu menetap di kawasan Mangga Dua, Wak. Di situ dia tinggal bersama dengan seorang pelayan wanita dan dua orang laki-laki Tionghoa. Yang satu laki-laki ini namanya Baba Sia Kacamata, dan yang satunya lagi adalah seorang pemuda dari keluarga kaya raya di daerah Pasar Baru katanya. Di sini juga nggak diketahui, Wak, secara pasti apa hubungan Vincent dengan dua laki-laki Tionghoa tadi. Tapi konon seorang wartawan majalah Simpo bernama Tan Bung Kim yang dulu juga sangat aktif kali mengulik kisahnya Vincent ini, Wak. Katanya memang dua identitas dari laki-laki Tionghoa tadi itu memang sengaja disamarkan kayak gitulah. Cuma nggak tahu lah siapa dua orang laki-laki ini kecuali yang satu tadi itu dan apa hubungannya sama Vincent. Tapi yang jelas dia tinggal sama Vincent gitu ya. Nah, adalah kan singkat cerita, selama tinggal di Batavia, nama Vincent de Phoenix ini dengan cepat langsung populer di kalangan masyarakat, Wak. Dia ini terkenal sebagai wanita publik yang kala itu merupakan sebutan untuk wanita tunasusila atau itu. Vincent de Phoenix ini dikenal sebagai wanita publik yang sangat cantik, hidungnya mancung, rambut hitamnya tebal, dagunya lancip, bibirnya juga tampak sensual gitulah. Sedikitnya ada 3 kawasan lokalisasi yang menjadi tempat Vincent ini beroperasi, Wak. Pertama di rumah bordil milik mucikari Belanda bernama Jane Oort. Terus kedua di rumah bordil milik Umar Ompong yang berada di kawasan Mangga Besar. Dan yang ketiga di salah satu rumah bordil yang ada di kawasan Palmerah, Jakarta. Nah, kiprahnya sebagai wanita publik di Batavia itu betul-betul kondang kali, Wak. Padahal waktu itu usianya siapa Vincent ini baru sekitar 19-20 tahun lah. Di masa itu banyak kali orang yang suka menyewa jasanya Vincent, Wak. Dan mereka pun juga berani bayar mahal. Bahkan pelanggan Vincent ini juga berasal dari kalangan pejabat Batavia. Dan hal itulah yang membuat Vincent ini ya sampai dicemburui gitu lah sama nyonya-nyonya elit, nyonya-nyonya sosialita Belanda yang sering nongkrong di Societe de Concordia, itu macam klub buat orang-orang kulit putih lah, Wak. Kulit putih kelas atas di Batavia. Nah, sampailah pada suatu malam, Wak, di tahun 1911, Vincent dan Baba Sia tadi yang orang Tionghoa yang tinggal sama dia tuh sedang menghadiri pertunjukan sirkus di kawasan Pecenongan. Pertunjukan itu sangat ramai kali ditonton sama orang, Wak. Dan salah satu penontonnya adalah seorang laki-laki Belanda Tulen ini ya, yang bernama William Frederick Gramser Brinkman. Nah, FYI, Brinkman ini adalah pejabat penting di pemerintah Hindia Belanda, Wak. Dia bekerja di Departemen Perusahaan Pemerintah
pemerintah gitulah, atau sekarang disebut apa, BUMN, Kementerian BUMN. Nah, si Brinkman ini. Pada saat pertama kali melihat Vince, ternyata Brinkman ini langsung merasa tertarik, Wak. Dia terpesona kali kan dengan kecantikan siapa nih si Vince. Akhirnya Brinkman ini pun langsunglah menghampiri Vince dan menyapanya dengan bahasa Belanda. Vince yang juga pastinya fasih berbahasa Belanda itu ya membalas juga sapaan dari si Brinkman, Wak. Di situ mereka asik ngobrol, bahkan juga seringkali Brinkman di sana menyampaikan rayuan-rayuannya kepada Vince, menggombal lah dia di sana ya kan. Nah, terus keesokan harinya setelah pertemuan pertama itu, Brinkman ini pun mulai, Wak, mengirimkan sepucuk surat untuk si Vince, dan sejak saat itu mereka jadi mulai intens lah itu berkomunikasi. Bahkan Brinkman ini juga sering tuh, Wak, datang berkunjung ke rumah Vince yang ada di Mangga 2 tadi. Tentunya pertemuan mereka ya nggak cuma sekedar ngobrol aja lah ya kan. Brinkman ini juga menggunakan kesempatan itu untuk memakai jasanya Vince. Paham kalian maksud aku kan? Vince ini wanita penghibur. Nah, lalu setelah beberapa kali ketemuan dan memakai jasanya Vince, secara mengejutkan si Brinkman ini tiba-tiba mengutarakan keinginannya untuk menjadikan Vince sebagai gundiknya atau apa, istri simpanannya. Mau si Vince? Mau. Tanpa pikir panjang si Vince pun bilang, iya saya bersedia, saya mau jadi gundiknya kamu, kayak gitu. Semenjak menjadi gundiknya Brinkman ini, Wak, si Vince pun mulai berhenti dari profesinya sebagai wanita publik. Udah nggak jadi wanita itu lagi dia, Wak. Dan walaupun status hubungannya dengan Brinkman ini nggak resmi, Wak, dan dia ini hanya sebagai istri simpanan, pada saat itu Vince ini tetap berjanji kepada pasangannya Brinkman ini kalau dia akan setia pada Brinkman dengan cara tidak melayani pria-pria lain. Pensiun lah dia ceritanya ya kan. Tapi sayangnya ketika Vince ini berusaha setia, Wak, di saat yang sama Brinkman pula yang melakukan hal sebaliknya. Jadi setelah kurang lebih 6 bulan Vince ini menjadi gundiknya Brinkman, pada suatu hari dia ini mendengar kabar kalau Brinkman ternyata punya pacar baru berkulit putih. Selain itu, katanya Brinkman ini juga menjadikan seorang wanita pribumi berdarah Sunda untuk menjadi gundik dia juga. Jadi gundiknya Brinkman tuh gak cuma Vince aja ternyata. Kabar itu pun langsung membuat Vince ini sakit hati, cemburu lah dia ya kan. Akhirnya karena kecewa dengan sikap Brinkman yang tidak setia itu, si Vince ini pun memutuskan untuk balik lagi ke kebiasaan lamanya, ke profesi lamanya, yaitu jadi wanita publik. Vince kembali lagi, Wak, menyewakan jasanya ke banyak pria yang memang berani membayar mahal sama dia. Dia juga sering bolak-balik tuh dari satu rumah bordil ke rumah bordil yang lainnya untuk bisa bertemu dengan pria pelanggannya. Ketiga tempat bordil yang terkenal kan di sana, nah ganti-ganti dari sana, balik lagi ke profesi awal. Nah, keputusannya Vince untuk kembali lagi menjadi wanita publik itu, Wak, seketika juga bikin si Brinkman ini marah. Saking marahnya pernah tuh sampai suatu malam masih Brinkman ini sengaja dia nggak tidur kan, dia tunggu tuh si Vince tuh balik ke rumah. Dan setelah Vince pulang, Wak, Brinkman pun langsung meluapkan kemarahannya dengan kekerasan fisik. Dipukulnya lah Vince ini berkali-kali. Dan setelah puas menghajar Vince, Brinkman pun ya udah pergi dia entah kemana. Nah, meski pada saat itu Vince ini telah mengalami kekerasan dari si Brinkman, Wak, hal itu tetap tidak membuat Vince ini berhenti menjadi wanita publik. Lanjut ya, hingga akhirnya pada tanggal 14 Mei 1912 udah tenggelam lah ini Titanic ceritanya kan. Brinkman yang kesal masih mengetahui kalau Vince ini masih menjadi wanita publik, dia pergilah nyari Vince lagi. Lalu pada malam harinya ketika Vince sedang berjalan sendirian menuju ke kawasan Mangga Besar, Wak, disitulah dia ketemu sama Brinkman. Brinkman lagi naik delman. Zaman dulu kan nggak ada mobil, nggak ada apa kan, masih pakai delman. Tak ketuk. Waktu itu Brinkman nampak Vince, dibilang naik kok ke atas delman nih kata dia kan. Dah akhirnya di sepanjang perjalanan di atas delman tuh Vince sama Brinkman diam-diaman aja gitu, Wak. Waktu itu Vince nggak tahu nih, Wak, mereka akan pergi kemana. Sampai akhirnya delman yang mereka naiki ini berhenti tepat di depan rumah bordil milik Omar Ompong, salah satu kawasan lokalisasi tempat Vince beroperasi itu tadi loh, kan Vince juga di sana juga kadang kerjanya kan. Nah, berhenti di situ. Sesampainya di sana, Brinkman sama Vince pun masuklah ke dalam salah satu kamar. Kebetulan waktu mereka masuk itu ada, Wak, dua wanita publik lainnya, wanita publik pribumi yang bernama Raona sama Idup yang ngelihat mereka datang. Nah, Raona sama Idup ini pun temannya Vince, Wak, sama-sama wanita publik dan sama-sama saling kenal satu sama lain. Nah, masuk mereka ke dalam kamar, ditengok sama mereka berdua, Raona sama Idup. Tiba-tiba saja Raona sama Idup ini dengar ada suara teriakan dari dalam kamarnya si Vince. Entah apa yang terjadi di sana, pokoknya denger lah ini si Vince ini berteriakan. Cuma mereka nggak berani buka pintu, nggak berani ngedobrak pintu. Udahlah biarin aja lah, itu bukan urusan kita kayak gitu. Udah diam kata siapa kan, kata mereka berdua. Dan mereka lanjutlah lagi ke aktivitas seperti biasanya. Vince sama si Brinkman dalam kamar itu tuh.
ya. Sampai di titik itu mereka nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi yang jelas, Wak, beberapa hari kemudian berita menggegerkan tentang Vince pun seketika langsung tersebar seantero Batavia. Wanita terpopuler lah ibaratnya waktu itu di kalangan sana kan masuk. Nah, jadi Wak, ceritanya pada hari Jumat tanggal 17 Mei tahun 1912 siang, warga Batavia yang berada di sekitar pintu air Kali Biru daerah Senen dikejutkan dengan kemunculan karung beras berukuran besar yang hanyut dan tersangkut di sana. Mereka langsung bukalah karung itu kan buat nengok isinya nih. Dan pada saat karung itu dibuka, disitulah mereka dibuat kaget bukan main ketika melihat isi karung itu ternyata adalah jasad perempuan yang sudah membusuk. Jasad itu ditemukan dalam kondisi kedua tangan dan kakinya diikat sama wajahnya udah rusak, Wak, ya. Tapi meskipun kondisi jasad itu tampak mengenaskan, wajahnya rusak, bentuknya kayak gitu, orang-orang yang menemukan si karung itu tetap dengan mudah mengenali siapa jasad itu sebenarnya. Itu Vince the Phoenix mati dia dalam karung. Langsung tahu orang-orangnya, macam gue bilang tadi, Wak, pada masa itu Vince the Phoenix ini populer kali di Batavia. Bahkan Vince ini dianggap sebagai salah satu ikonnya Batavia loh. Semua orang tuh tahu siapa dia dan tahu bagaimana wajahnya. Itulah kenapa orang-orang langsung mengenali jasad itu. Ini nih Vince nih, kata mereka. Kabar kematian Vince pun dengan cepat langsung menyebar ke seluruh penjuru Batavia, Wak. Tim medis juga langsung bergerak cepat untuk memeriksa jasad tersebut. Dan hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ada bekas luka cekikan di lehernya Vince. Mereka pun semua sepakat bahwa penyebab kematian Vince dikarenakan kehabisan nafas gegara dicekek. Nah, bekas cekikan itu juga ditambah dengan fakta bahwa Vince ini ditemukan di dalam karung yang hanyut di sungai. Tentunya ini menjadi bukti kuat bahwa kematian Vince ini ya pasti disengaja, ya kan? Dari sanalah polisi Batavia yang dipimpin oleh Komisaris Rumpol pun langsung melakukan penyelidikan untuk mencari siapa pelaku yang sudah menghabisi nyawa Vince the Phoenix. Polisi Batavia dengan cepat langsung mengumpulkan para saksi dan bertanya pada mereka siapakah orang terakhir yang terlihat bersama Vince. Kan? Ternyata semua jawaban dari saksi-saksi yang ditanyain sama polisi mengarahkan polisi ke kawasan lokalisasi yang ada di sana. Polisi pun segera melakukan penggeledahan mulai dari rumah bordil di pinggiran Batavia yang kecil, yang nggak terkenal, sampai ke rumah bordil milik Umar Ompong. Dari awal kan mereka udah tahu kalau Vince ini adalah wanita penghibur, berarti nyarinya di bordil-bordil. Dicari sama polisi itu saksi-saksi dekat rumah bordil lagi kecil sampai ke itu rumah bordil milik milik Umar Ompong tuh. Nah, di rumah bordil Ompong inilah di situ polisi ketemu sama Umar Ompongnya langsung, sama Raona dan juga sama Idup nih, dua teman yang tadi nengok terakhir kali itu. Lalu ketika polisi menginterogasi mereka bertiga, ternyata mereka juga mengatakan hal yang sama. Pak, kami terakhir kali melihat si Vince bersama Tuan Brinkman, Pak. Beberapa malam kemarin mereka memang datang ke sini, tapi habis itu kami udah nggak pernah lagi nengok Vince, Pak, kata orang ini bertiga. Baru sampai situ aja nih, Wak, penyelidikannya kan. Nah, setelah mengantongi nama Brinkman, polisi pun langsunglah bergerak menangkap Brinkman untuk dimintai keterangan. Tapi di sini meskipun Brinkman ini udah ditangkap, Wak, hal itu tuh ternyata itu tidak membuat si Brinkman ini takut. Melalui antek-anteknya, Brinkman ini pun memilih untuk menyuap banyak orang agar mau membantu dia menutupi kasusnya ini. Waktu itu katanya Brinkman ini nyuap pejabat pemerintah 3.000 gulden, nyuap asisten jaksa 2.000 gulden, dan juga menyuap banyak saksi untuk bisa membuat kesaksian palsu tentang dia. Dan karena memang ada banyak kali suap, alhasil apa? Pengusutan kasus ini pun menjadi sangat sulit. Bahkan nih, Wak, ya, kasus ini sempat hampir mau dihentikan, mau ditutup tuh kalian. Untungnya kala itu media pers Melayu dan Tionghoa terus tuh mengangkat kasusnya Vince sehingga kasus ini pun terus ke blow up lagi. Dan akhirnya setelah kurang lebih 14 bulan sejak kematian Vince, Brinkman ini pun berhasil diseret ke pengadilan. Sia-sia suap-suap kau tuh. Nah, pada masa 14-12an itu, Wak, ada dua pengadilan yang berlaku di Batavia. Yang pertama adalah pengadilan Radvan Justice. Ini adalah pengadilan untuk warga kulit putih, ya. Terus yang kedua ada Landrat atau pengadilan untuk pribumi. Dan karena kasus kematiannya Vince ini melibatkan orang kulit putih dan juga pribumi sekaligus, ya kan, Vince kan orang pribumi, Brinkman orang kulit putih kan, maka pengadilannya juga melibatkan dua pengadilan tadi. Dan nih kan, singkat cerita, pertama-tama Brinkman pun dibawa diadili ke Radvan Justice, pengadilan buat kulit putih dulu.
Tapi lagi-lagi di sini uang suap pun mulai bermain lagi, Wak. Hingga akhirnya hasil keputusan dari sidang itu terasa sangat mengecewakan, sudah bisa kita tebak ya. Di mana hakim memutuskan bahwa Brinkman ini bebas dari segala tuntutan. Dan setelah dinyatakan bebas di Pengadilan Radvan Justice itu, pada bulan Januari 1914, Brinkman pun lalu dibawa ke Pengadilan Landrat atau pengadilannya pribumi. Pun di sini hasil keputusannya nggak memuaskan, Wak. Karena ternyata Pengadilan Landrat ini tidak boleh menjatuhkan vonis pada orang kulit putih. Nggak boleh. Bolehnya sama orang pribumi aja. Alhasil apa? Keputusan hukum terhadap Brinkman ini pun dikembalikan lagi lah ke Raat Justice lagi. Jadi mutar-mutar, Wak. Dan pada saat dibawa ke pengadilan Raat ini, di persidangan yang kedua ini pun Brinkman menyewa hitungan pengacara yang terkenal kali lah waktu itu. Namanya Mr. Hurwok ya. Nah, kepada Mr. Hurwok ini Brinkman menjanjikan uang sebesar 15.000 gulden, Wak. Dan kalau misalnya Hurwok ini berhasil membantunya bebas dari segala tuntutan, Brinkman akan menambahkan bayarannya sebesar 6.000 gulden lagi. Jadi total 21.000 gulden lah buat bayar dia aja. Akhirnya singkat cerita pengadilan yang kedua pun dilaksanakan di tanggal 4 Mei 1914 dengan menghadirkan 59 saksi. Nah, 2 saksi diantaranya yang hadir pada saat itu adalah temannya Vince, sesama wanita publik yang ada di rumahnya Ompong tadi. Siapa namanya? Raona sama Idup. Dan ketika persidangan dimulai, Raona dan Idup pun memberikan kesaksian yang sesungguhnya terjadi pada terakhir kali mereka melihat Vince. Terakhir mereka cuma bilang kalau yang terakhir kali ketemu sama itu Brinkman. Nah, di pengadilan, Wak, mereka ngasih kesaksian yang lain. Pada saat itu mereka bilang, Bapak, di hari terakhir Vince hidup dan datang ke rumah bordelnya Umar Ompong bersama Tuan Brinkman, saya bersumpah bahwa saya melihat Tuan Brinkman mencekik Vince hingga tewas. Waktu itu mereka ada di kamar, Pak. Saya ngintip dari celah dinding karena saya dengar mereka berteriak. Saya lihat semua kejadiannya, Pak. Lalu setelah Vince tewas, Tuan Brinkman ini panggillah 3 anak buahnya ke rumah bordel itu. Besok saya nggak tahu lagi, Pak, apa-apa. Barulah beberapa hari kemudian kami dengar itu, Pak, kabar tentang penemuan jasadnya Vince di Kali Biru. Itu kata Raona sama Idup, Wak. Dan ternyata, Wak, kesaksian Raona sama Idup ini lebih dipercaya sama hakim dibanding dengan kesaksian mereka-mereka yang sudah pasti disuap sama Brinkman. Tapi belum sempat hakim menjatuhkan vonis bersalah pada Brinkman, tiba-tiba si Hurwok, pengacaranya si Brinkman ini, malah menyampaikan pembelaan yang sangat rasis. Waktu itu dia bilang apa? Di hadapan banyak orang yang hadir di persidangan, Wak, dengan sombongnya si Hurwok ini bilang apa? Adakah nilai yang melekat pada kata-kata wanita publik pribumi seperti Raona dan Idup yang dapat digunakan untuk menghukum si kulit putih, Pak? Itu kata dia. Kasarannya dia bilang, alah, masa iya kita harus menghukum orang kulit putih hanya dengan kesaksian mereka? Itu katanya, apa nggak kesal kita kan? Dan kalian tahu yang lebih mengesalkan lagi apa? Akhirnya tanggal 30 Mei 1914 pengadilan Raat Van Justice tadi itu lagi-lagi membebaskan Brinkman dari segala tuntutan, Wah. Nah, Brinkman pun keluarlah dari ruang persidangan sambil tersenyum merayakan kemenangannya, bebas dia. Tapi untungnya nih, Wak, ya, walaupun Brinkman dinyatakan tidak bersalah dalam kasus kematiannya Vince, tidak lama kemudian secara mengejutkan si Brinkman ini kena kasus lagi. Dan kasus keduanya ini ternyata ada kaitannya juga dengan Vince. Kena karmanya dia di kasus kedua. Ini masuk, Wah. Ini pertama boleh bebas, yang kedua nggak bisa lari kau. Nah, jadi ceritanya, Wak, setelah dinyatakan bebas dari kasus kematian Vince, Brinkman ini ternyata berakhir dengan kondisi bangkrut. Kenapa bangkrut? Uang-uangnya habis semua buat nyuap orang-orang di pengadilan kemarin kan? Dan selain itu, kasus ini juga membuat Brinkman dipecat dari Kementerian BUMN zaman itulah, dipecat dari pekerjaannya kan. Akhirnya karena dia udah nggak punya uang lagi, dia pun terpaksa tinggal di sebuah rumah yang berada di kawasan milik pribumi. Nah, di rumah barunya itu Brinkman nggak tinggal sendiri, Wak. Dia tinggal bersama seorang mantan kriminal asal Jerman yang bernama Johann Emming Sofing. Nah, keduanya ini, anak berdua ini bertemu di penjara. Pada saat si Brinkman ini sempat ditahan di penjara soal penyelidikan kasusnya si Vince, Johann pun lagi ada di penjara situ. Nah, kenalannya di situ. Dan setelah keduanya ini sama-sama bebas, ternyata sama Johann ini juga udah nggak punya uang. Itulah kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama dan mulai mencari solusi supaya mereka ini bisa mendapatkan uang kembali. Dan kalian tahu, satu-satunya cara yang terpikirkan sama mereka berdua adalah ngerampok.
Mereka mau ada profesi baru, jadi perampok. Betul Wak, itu jadilah profesi mereka tiap malam. Sampailah pada suatu malam ketika mereka baru aja selesai ngerampoknya, Brinkman ini tiba-tiba bilang ke Johan, aku nih masih dendam kali lah sama orang-orang yang dulu hampir jeblosin aku ke penjara. Karena mereka tuh lah aku hampir berakhir di tiang gantung karena hukuman mati. Toko, aku mau balas dendam lah sama dia. Johan jawab, ya aku mau balas dendam gimana Wak? Kau udah gak punya uang lagi, powermu tuh udah gak ada lagi. Kataku, gak ada kerjaan kau aja ngerampok kok. Gak mau tahu aku, tapi aku tetap mau balas dendam sama mereka. Mau kuhabisi nyawa mereka satu-satu. Tengoklah. Nah, ucapan Brinkman ini sempat bikin Johan terkejut. Masa mau kau bunuh pula orang-orang tuh semuanya kan? Nanya lah dia gimana caranya, mau pakai apa? Pakai racun aja lah. Beli racun nanti kata dia. Dan di masa itu sebenarnya untuk mendapatkan racun bukanlah hal yang mudah. Mereka ini macam harus merampok apotik besar dulu lah gitu di Batavia untuk bisa mendapatkan racun. Dan gak cuma itu, mereka ini juga harus mencari tahu tentang seberapa banyak dosis racun yang harus dipakai supaya bisa menghilangkan nyawa seseorang. Pokoknya ribet lah waktu itu kan. Nah, singkat cerita, untuk melancarkan aksinya tadi Wak, Brinkman ini pun meminta bantuan kepada temannya yang bernama Shafma, laki-laki ini. Nah, Shafma ini Wak merupakan seorang tentara kenil, tentara Hindia Belanda waktu itu. Nah, Shafma diminta untuk tinggal bareng nih sama Brinkman sama Johan. Kebetulan pada saat itu Shafma ini punya gundi asal Lampung namanya Aisyah kan. Awalnya Aisyah ini adalah gundi begilir Wak di barak tentara katanya, dimana pada saat itu banyak sekali tentara yang pernah jadi tuannya Aisyah. Barulah ketika Aisyah bertemu Shafma dan mereka sama-sama jatuh hati, dan akhirnya Shafma pun memutuskan untuk menjadikan Aisyah sebagai gundiknya gitu ya. Dengan begitu ketika si Shafma pindah ke rumahnya Brinkman sama Johan, Aisyah juga ikutlah sama mereka juga, tinggallah berempat di rumah itu. Nah, sampailah pada suatu hari Wak, ketika Brinkman, Johan sama Shafma sedang merampok di daerah Cikini. Ini Shafma juga ikutan ngerampok juga nih. Ternyata Shafma tertangkap sama polisi. Tapi waktu itu Brinkman sama Johan berhasil lolos Wak. Mereka baliklah ke rumah berdua aja kan. Shafma ketangkap polisi, di rumah ada si Aisyah. Agak ketakutan juga mereka di situ tuh waktu si Shafma ini ketangkap. Tapi di situ Brinkman sama Johan yakin kalau Shafma ini tidak akan buka mulut ke polisi tentang mereka berdua, karena kan mereka ini setia kawan lah gitu ceritanya. Udah komit gitu lah mereka awal-awalnya, kalau misalnya ada salah satu dari kita yang ketangkap jangan bongkar identitas kita yang lain lah, kayak gitulah intinya kan. Dan udah tenang aja, kalau pasti Shafma nggak akan buka suara gitu. Tapi Wak, mereka berdua ini jadi panik ketika tahu kalau si Aisyah, gundiknya Shafma ini bilang, aku mau balik lagi lah ke barak tentara buat jadi wanita penghibur di sana. Kata siapa? Ya dia juga agak bingung, ngapain aku sendirian di sini, Shafma ketangkap kok gitu kan. Dia mau balik lagi ke barak tentara. Nah, masalahnya di sini Brinkman sama Johan nggak percaya sama Aisyah Wak. Mereka khawatir nanti kalau si Aisyah ini lepas dari kita, dia bocorkan pula itu rahasia kita ini perampok ke orang-orang sana. Dan untuk mencegah agar Aisyah tidak membocorkan info apapun tentang mereka, pada suatu malam di sebuah pemakaman Cina, Brinkman dan Johan pun memutuskan untuk melakukan aksi nekatnya, yaitu menghabisi nyawanya Aisyah Wak. Takut mereka si Aisyah buka mulut, dibunuhnya Aisyah. Di sana Johan menusuk tubuhnya Aisyah berkali-kali, sementara Brinkman mencekik Aisyah sebagaimana yang dia lakukan dulu ke si Vince. Ya, tewas Aisyah langsung. Johan nusuk, Brinkman nyekek. Dan setelah itu Brinkman sama Johan pun meninggalkan jasad Aisyah di sana dalam keadaan tanpa busana. Dan waktu itu entah untuk apa Wak ya, mereka berdua ini hanya membawa bajunya Aisyah aja kan. Tapi gila mereka kabur, ditinggalkan Aisyah udah mati di situ kan. Keesokan harinya jasad Aisyah pun dengan mudah langsung ditemukan oleh penjaga makam. Penjaga makam itu pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Nah, kebetulan polisi yang datang ke TKP ini itulah Komisaris Rempol. Masih ingat kalian, polisi yang juga menangani kasusnya kematian si Vince. Pada saat Komisaris Rempol itu melihat kondisi jasadnya Aisyah, di situ dia nengok ada bekas cekikan di leher. Langsung dia kayak dejavu. Apa yang dialami sama jasad ini sama seperti yang dialami sama Vince ketika meninggal. Kan ini sama-sama dicekek. Langsung teringatlah lagi dia sama Brinkman. Jangan-jangan pelakunya Brinkman lagi nih, kata dia. Akhirnya karena Komisaris itu punya kecurigaan itu, Wak, Komisaris Rumpol ini pun langsung melakukan penangkapan lagi lah terhadap Brinkman. Nah, singkat cerita, setelah mereka nyampe di rumahnya Brinkman dan Johan, polisi langsung menemukan bukti yang udah nggak bisa dibantah lagi sama mereka. Karena pas kali polisi datang, pas pula mereka berdua lagi bakar bajunya Aisyah. Dan nggak cuma itu aja, polisi juga menemukan ada pisau yang masih berlumuran darah. Mereka nih lagi mau siap-siap pula, mau bersih-bersih. Polisi udah datang duluan, nggak bisa ngelak lah lagi. Nah, dengan bukti-bukti yang sangat jelas itu,
itu Wak, Brinkman dan Johan pun dengan mudah langsung diseret ke pengadilan Radvan Justice tadi tuh, pengadilan kulit putih yang diadakan pada tanggal 18 Mei 1915. Di sana mereka berdua didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa berencana terhadap Aisyah dan juga aksi perampokan yang sudah pernah mereka lakukan. Saat itu Johan kooperatif, Wak. Dia langsung mengakui semua perbuatannya. Tapi nggak dengan Brinkman. Dia ngelak di situ, dia bersikukuh bahwa saya nggak salah sama sekali ya Pak ya. Akhirnya pada tanggal 14 Juni 1915, hakim pun menjatuhi hukuman yang lebih ringan sama Johan, Wak. Karena dia memang mau mengakui kesalahannya. Dia kooperatif, yaitu masa tahanannya selama 20 tahun penjara. Sementara untuk Brinkman yang bebal kali ini, hakim akhirnya menjatuhi vonis hukuman mati. Dan kabar tentang hukuman mati yang dijatuhkan pada Brinkman ini akhirnya didengarlah itu oleh keluarga dan juga kerabat dekatnya Vince de Phoenix. Mereka pun menyambut keputusan itu dengan perasaan haru biru, Wak. Karena walaupun itu bukanlah hukuman atas kasus kematian Vince, setidaknya Brinkman ini tetap berakhir di tiang gantung. Keluarga dan kerabat dekat Vince pun menganggap bahwa ini juga termasuk keadilan untuk Vince, Wak. Tapi kisahnya nggak berhenti sampai di sini aja, karena sebelum tiba waktunya Brinkman dieksekusi, dia sempat beberapa kali juga menyuap petugas dengan uang terakhirnya. Tapi untungnya nggak berhasil. Yang ada pihak berwajib ini langsung mengumumkan bahwa, "Hoi Brinkman, eksekusi kematianmu akan dilaksanakan tanggal 24 September 1915. Siap-siap ya." Lalu di pagi hari di mana Brinkman ini seharusnya dieksekusi, secara mengejutkan seorang petugas penjara yang menjemput Brinkman di selnya menemukan Brinkman sudah lebih dulu menggantungkan dirinya dengan menggunakan kain. Brinkman pun tewas lah itu di dalam sel penjaranya sebelum sempat dihukum atas kejahatan yang dia lakukan. Dia gantung diri sendiri, Wak. Padahal di hari eksekusi ya dia harus digantung juga tuh. Oke Wak, jadi itu tadi kasus kriminal tentang kematian Vince de Phoenix. Ketika kita tahu tentang kasus ini, kita tuh juga jadi belajar Wak ya, bagaimana sejarah Batavia pada masa itu, ya nggak sih? Ternyata dulu ketimpangan sosial antara orang kulit putih dan juga warga pribumi itu betul-betul jomplang kali. Sampai Vince yang jadi korban pun nggak dapat keadilan yang semestinya kan Wak. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa kemungkinan alasan Brinkman itu gantung diri adalah karena dia malu, Wak. Sebagai orang kulit putih, dia tuh macam nggak terima gitu loh kalau hidupnya harus berakhir di tiang gantung hanya karena dia sudah menghabisi nyawa seorang gundik pribumi. Itulah. Nah, itulah kenapa daripada digantung di hadapan publik kan dia ini lebih memilih untuk menggantung dirinya sendiri di penjara gitu katanya. Tapi gimana menurut kalian soal kisah ini, Wak? Kalau kalian punya informasi tambahan seputar Vince de Phoenix, bisa langsung ditambahin aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.